Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wulan. Selamat pagi Bu Yeni. Bagaimana kondisinya, badannya sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, fokus pendampingan satu pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring tantangan. Jadi selama belajar daring yang ada di LMS itu tantangannya seperti apa nanti. Yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang keempat, diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, Bu Wulan, ini yang saya mau tanyakan, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut saat kegiatan pembelajaran pada modul 1.1 dan 1.2. Ini kan sekarang sudah akhir ya, hampir akhir 1.2. Jadi saat pembelajaran itu capaian selama 1 bulan ini seperti apa? Untuk capaian yang saya rasakan mulai dari awal, untuk awalnya dulu saya ceritakan ya Bu. Awalnya dulu itu saya saat pembelajaran dengan siswa, saya tuh masuk seperti biasa, kemudian memberi salam, doa. Setelah itu siswa tetap saya kasih apresiasi. Tetapi di situ saya setelah apresiasi langsung memberikan materi. Ayo anak-anak, silakan dikerjakan. Kemudian karena di sini saya juga dari awal itu selalu mengenal karakter siswa dulu. Jika siswanya itu diajak, saya biasanya akan memberikan materi itu istilahnya kita permainan dulu. Setelah permainan sebentar dan saya sedikit ceramah tentang istilahnya kehidupan, baru saya ke pelajaran. Tetapi untuk tahun ini karena siswa saya itu mereka lebih banyak ke istilahnya ke praktek, kemudian mereka lebih suka diceritani. Nah, akhirnya sebagian besar pelajar istilahnya waktu saya pembelajaran itu banyak lebih ke ceramah karakter. Nah, untuk materi yang di awal itu sebenarnya saya langsung memberi materi. Anak-anak, hari ini pelajarannya ini. Kemudian kerjakan ini, setelah mengerjakan saya baru menjelaskan materi. Nah, kemudian setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini, kemudian saya juga pernah ikut Luka 0 kemarin, saya itu sedikit mengubah pembelajaran saya di kelas. Pertama, saya itu mengenali siswa saya yang tahun ini memang lumayan. Nah, memang lumayan, istilahnya lumayan. Nah, setelah itu saya memberikan pendekatan terutama kepada siswa, kan ada siswa saya yang tidak bisa membaca sama sekali. Itu juga termasuk slow. Nah, kalau itu memang saya sendirikan karena dia selalu dibully sama teman-teman. Itu saya sendirikan, duduknya di paling depan dekat dengan saya. Kemudian yang lain itu saya kelompokkan laki-laki sama perempuan karena di awal dulu itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri, karena mereka sering istilahnya saling membuli laki-laki sama perempuan. Nah, kemudian pada saat pembelajaran kami juga sharing istilahnya anak laki-laki bagaimana Kak pembelajaran hari ini, anak perempuan juga gitu. Kemudian istilahnya saya juga sering memberikan masukan kepada anak-anak supaya tidak ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Dan saya juga membagi rata tugas untuk mereka. Kalau saya dulu kan sering ke anak perempuan, karena anak perempuan itu lebih cepat tanggap, misalnya dia lebih rajin. Kemudian kalau anak laki-laki itu lama menyuruhnya Bu, ya, terutama apalagi kalau mereka tidak suka terhadap materi tersebut. Nah, akhirnya saya buat kelompok yang laki-laki sama perempuan campur. Setelah itu karena mereka bercampur itu akhirnya mereka mulai berusaha untuk istilahnya berlomba. Saya itu harus lebih baik dari kelompok lainnya. Nah, dari situ akhirnya saya bisa menangkap karakter mereka itu. Kalau mereka dicampur rata seperti itu, mereka itu tidak akan istilahnya membedakan, oh anak perempuan itu loh cuma seperti ini. Nah, seperti itu Bu kalau kayak sama proses pembelajaran. Jadi capaian yang sudah diterima selama 1 bulan ini ya, itu mengubah cara pembelajaran yang ada di kelas nih. Tadi yang Nina sampaikan yaitu sharing dengan murid, terus tidak membedakan laki-laki dan perempuan untuk menghindari tadi yang bully atau apa gitu ya. Nah,
luar biasa proses yang sudah dilakukan itu penuh perjuangan. Jadi kan tidak langsung hari ini seperti ini, jadi butuh proses. Jadi nanti awalnya itu langsung masuk, langsung dipindahkan nggak mungkin. Jadi butuh proses pelan-pelan. Jadi anak-anak nanti bisa lebih memahami, oh ternyata bulan sekarang sudah berubah. Berarti pasti pikiran anak-anak itu pasti sudah lebih nyaman. Ya, nyaman ya. Terus kemudian saat pencapaian selama 1 bulan tadi yang ada di kelas bulan, cara pembelajarannya dengan murid tadi kan ada dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah. Dukungannya bisa dari murid atau dari teman sejawat atau dari kepala sekolah. Kalau pembelajaran kan berarti berhubungan langsung dengan peserta didik. Jadi dukungan penuhnya terutama dari peserta didik ya. Dukungannya itu seperti apa misalnya yang dari peserta didik itu? Untuk dari peserta didik sendiri itu karena sekarang mereka istilahnya lebih mau bercerita kepada saya, Bu, saya bisa membuat ini. Kadang mereka, kalau saya lah yang saya tahu sekarang itu, mereka kadang bercerita, bentuk bercerita, ada juga mungkin membuat sebuah karya, membuat gambar. Pada saya kemarin ada satu anak, tapi anak perempuan tuh. Nah, itu mau istilahnya, Bu, ini untuk bulan sebagai ungkapan terima kasih. Terus kemarin ada juga itu istilahnya anak laki-laki yang mereka itu yang dulunya itu sulit saya atur, sekarang memang sampai sekarang tuh berpendekatan. Satu anak tersebut itu suka usil gitu kepada teman-temannya. Itu kalau misalnya dia lagi marah, misalnya saya dekati, itu sudah mulai sedikit mereda. Itu dukungan dari anak. Terus kalau dari teman sejawat mungkin kan ada perubahan di kelas ini ya. Mungkin biasanya kelasnya ramai, sulit diatur. Mungkin didengar dari tetangga teman sejawat di sebelahnya ya, kelas 5 di kelas 4. Oh, di Bunda sekarang tempatnya lebih nyaman, anaknya mudah ditata. Mungkin ada seperti itu. Nah, itu dukungan dari teman sejawat mungkin seperti apa? Untuk dukungan dari teman sejawat itu seperti biasa kita selalu berkumpul kalau istirahat ya, Bu. Bercerita. Ya, kita sering bercerita. Bu, kok nganu tumben. Nah, dan sebenarnya di kelasnya kok malah apa itu sedikit lebih tenang daripada sing dulu rame. Kalau dulu itu kan memang anu, Bu, banyak, terutama anak laki-laki itu kalau pas saya belum datang, belum masuk itu selalu nah wis maksudnya keluar kelas. Nah, kemudian kalau sekarang itu tetap ada, tapi cuma hanya satu anak tadi yang saya sebutkan itu yang selalu keluar kelas. Yang lainnya tetap di dalam, tetap ngobrol dan bisa menjaga ketertiban di dalam kelas. Berarti yang kalau dari teman sejawat tadi saat juga bercerita, jadi intinya berbagi cerita. Kalau di murid tadi juga berbagi cerita, terus kemudian ucapan terima kasih, berarti dia sudah menerima apa perubahan yang capaian, berarti itu sudah berhasil seperti itu ya. Ya, terima kasih untuk kegiatan yang tentang pembelajaran yang ada di kelas 6 bulan adalah loka karya orientasi dulu, kan itu terkait dengan harapan, kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya di lembaga, yaitu apa saja kekhawatiran yang bulan resahkan ya, dan terjadi atau belum atau tidak terjadi, itu kekhawatirannya seperti apa? Untuk kekhawatiran awal itu saya adalah waktu yang pertama. Saya kadang masih bingung mengatur waktu, karena yang saya khawatirkan itu adalah nanti saya tidak bisa membagi waktu antara membagi waktu pembelajaran di kelas sama tugas yang ada pada TGP. Nah, yang saya rasakan kemarin untuk kekhawatiran itu ternyata untuk waktu itu saya alhamdulillah bisa mengatasi. Untuk waktu itu saya bisa mengatasi. Yang kedua adalah mungkin untuk waktu yang kekhawatiran yang kedua adalah waktu yang ada di rumah. Tadi waktu yang di sekolah, saya masih bisa terus waktu yang di rumah. Kadang kan saya ada jadwal koreksi di bimbel, karena kalau di bimbel itu waktunya sudah diatur sejak awal. Kemudian saya laporan kepada kanit saya. Nah, di situ saya memberikan jadwal bahwa saya itu kalau ada acara rukol atau mungkin elaborasi, saya berikan, saya itu tidak ikut ngelesi. Nah, akhirnya
setelah saya laporan seperti itu, untuk khusus waktu yang ada pembelajaran daring saya tidak diberikan jadwal, karena biasanya saya ngelesi di bimbel itu jadwalnya itu kurang lebih 2 sampai 3 kali sore hari itu. Biasanya kan rukol saya jam 3 dan ngelesi itu jam 4, jadi kan terlalu mepet waktunya. Nah kemudian karena saya sudah melapor sejak awal, nah itu bisa teratasi semuanya. Jadi intinya kekhawatirannya itu semuanya pada waktu ya Bu Wulan. Iya. Kalau di sekolah waktu dengan kegiatan pembelajaran dengan anak-anak, terus kalau di rumah itu waktunya yaitu dengan jadwal bimbel yang terutama, yaitu dengan mengatasi itu semua. Jadi Bu Wulan tadi koordinasi dengan Kanit. Iya, Kanit. Terus kemudian apa saja harapan yang sudah terwujud, setelah pembelajaran 1 bulan ini, harapan yang sudah terwujud itu apa? Untuk harapan yang terwujud itu saya yang utama adalah pada nilai berpihak kepada siswa. Alhamdulillah untuk yang utama nilai ini siswa saya itu sudah mulai merasa nyaman pada saat pembelajaran. Sedikit saya rubah metodenya daripada saya di awal dulu. Yang kedua, harapan yang ada itu adalah guru itu mendukung, karena ada beberapa teman yang sudah pernah TGP itu kesibukannya seperti itu. Nah beberapa guru yang sudah TGP itu juga mendukung, terutama kepala sekolah saya dulu kan juga termasuk ikut JPP. Beliau sangat mendukung apa yang saya laksanakan. Yang kedua juga membantu apa yang saya butuhkan untuk mengerjakan semua tugas saya. Itu harapan saya Bu. Nah, berarti harapan yang sudah terwujud pada 1 bulan ini yaitu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu merubah metode yang tadi dengan jelaskan di awal, yaitu merubah pembelajaran yang ada di kelasnya dengan dulu ya. Yang kedua yaitu dukungan warga sekolah, terutama sudah ada pernah melakukan kegiatan CGP, seperti apa kegiatannya itu sudah memahami, jadi penuh kegiatannya yang ada. Jika harapan bulan dalam pembelajaran 1 bulan ke depan ini kan yang sudah terwujud, untuk harapan berikutnya di 1 bulan berikutnya itu menginginkan seperti apa? Kalau untuk harapan saya itu yang utama yang pengen saya laksanakan Bu, yaitu pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran ini kan masih istilahnya jarang mungkin dilakukan sama guru, terutama saya. Nah kalau inovatif itu kan membuat siswa juga interaktif, jadi antara siswa satu sama lainnya itu saling memberikan tanggapan. Kemudian guru itu kita hanya sebagai fasilitatornya saja. Nah saya pengen berharap pembelajaran saya di dalam kelas itu aktif, jadi tidak hanya guru yang memberikan materi atau beberapa siswa yang aktif saja, tapi kalau bisa hampir seluruhnya itu saling membantu pembelajaran, sehingga siswa itu tidak ada terlalu jauh jarak antara yang terlalu pandai sama yang kurang. Berarti untuk harapan 1 bulan ke depan ya, untuk bulan berikutnya yaitu ada pembelajaran yang inovatif, yaitu pembelajaran di kelasnya bulan itu sama-sama aktif jadi guru itu tidak aktif sendiri, jadi anak-anak itu juga aktif saling berkolaborasi ya, tentunya dengan satu teman yang lainnya bekerja sama, jadi guru itu tidak seperti ceramah saja, jadi semuanya saling berkolaborasi. Terus bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama bulan melakukan pembelajaran daring? Dukungannya seperti apa? Kalau untuk dukungan selama pembelajaran ini Bu, yaitu yang pertama kepala sekolah itu biasanya memberikan bantuan istilahnya wifi. Misalnya ada masalah tentang internet, maka kepala sekolah akan berkoordinasi dengan istilahnya petugas kemudian untuk mengatasi masalah. Karena di sini yang utama itu di sini dulu, yang utama wifi-nya ini memang bermasalah. Kita sudah 3 kali ganti providernya, penyediaannya, sehingga alhamdulillah sampai saat ini setiap kita menggunakan diberikan pelajaran. Terus untuk itu rekan guru yang lainnya, untuk rekan guru itu yaitu mereka misalnya saya biasanya kalau report mengerjakan satu, saya biasanya nitip kelas.
Bu, mohon maaf saya mau menitip kelas karena saya ada kegiatan. Nah, saya tetap memberi tugas, tapi saya hanya minta tolong diawasi saja. Tetapi saya tetap memantau siswa dari kantor karena siswa saya yang sekarang kan memang luar biasa, karena kalau guru sedang mengajar di dalam kelas nggak mungkin istilahnya mereka terus mengawasi kelas saya. Nah, akhirnya saya juga terus mengawasi. Nah, saya juga istilahnya tetap di kantor itu juga ada tuh. Jadi untuk kepala sekolah yaitu tadi berupa wifi, ya. Terus yang untuk rekan sejawat berarti kalau ada kegiatan bulan misalnya dengan pembelajaran daring meminta tolong kepada temannya untuk saling bekerja sama bagaimana supaya terkondisikan. Diskusi yang berikutnya yaitu adalah terkait implementasi perubahan yang ada di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah bulan pelajari, yaitu di modul 1.1 ya bulan yang kemarin tentang Ki Hajar Dewantara, apa perubahan yang dilakukan bulan itu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang masih selalu saya ingat yaitu tentang teori tabula rasa. Pertama, dari teori ini dulu adalah beliau mengungkapkan bahwa murid itu masih istilahnya garisnya masih samar. Nah, dari situ untuk karakter siswa yang baik itu akan saya tingkatkan terus. Kemudian untuk yang kurang baik, nah saya berusaha untuk menekan untuk supaya mereka tidak menunjukkan kembali pada saat pembelajaran. Nah, saya juga selalu memberikan contoh sikap kepada siswa, bagaimana kita itu bersikap kepada orang lain. Kemudian saya selalu juga memberi contoh di awal pembelajaran itu bahwa kita harus memiliki tanggung jawab dan disiplin pada setiap tugas yang ada di sekolah dan di kehidupan siswa. Nah, untuk teori berikutnya yaitu saya tetap memegang dari teori Among, yaitu di depan memberikan contoh. Itu tadi saya sudah memberikan contoh, di depan saya itu sebagai guru saya harus selalu bersikap baik kepada siswa dan memberikan contoh karakter yang positif kepada siswa. Yang kedua, saya itu di tengah selalu memberikan semangat, ayo anak-anak, kita itu harus selalu semangat belajar karena kalian itu adalah penerus bangsa, jadi harus memiliki karakter yang baik dan selalu semangat untuk belajar supaya menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Yang kedua yang selalu saya gunakan yaitu tuturi hindayani. Nah, di belakang saya itu selalu mendorong. Nah, ada beberapa siswa itu misalnya, Bu, saya besok keinginan saya itu pengen seperti ini, tetapi saya sudah tahu bahwa keinginan siswa tersebut mungkin kurang baik, maka saya akan istilahnya mengarahkan mereka ke hal pekerjaan yang lebih baik, karena beberapa siswa itu kan sukanya mereka selalu meniru dari yang mereka lihat, baik itu lingkungan maupun dari media sosial. Tapi di situ saya selalu mengarahkan mereka untuk menuju ke pekerjaan yang di masa depan lebih baik daripada yang mereka lihat sekarang. Berarti perubahan yang dilakukan bulan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi yaitu ada teori tabula rasa, Among, dan tuturi handayani. Terus yang kedua bulan, apa saja pembelajaran yang bulan dapatkan dari modul pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong bulan melakukan perubahan pembelajaran? Untuk melakukan perubahan itu seperti apa? Dari filosofi KHD saya tetap tadi di jawaban pertama yaitu dari Among, sistem Among. Nah, dari sistem Among tersebut kan ada 3 teori. Nah, saya tetap memberikan contoh kepada siswa saya, kemudian saya tetap memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga pada saat ini siswa saya itu mulai sedikit lebih baik dalam pembelajaran. Kemudian mereka sekarang misalnya, Bu, jam kosong. Nah, kemudian ke saya sama sekali, tapi karena saya selalu membiasakan anak-anak kalau ada jam kosong tolong ke kantor untuk melaporkan ke
saya, nanti saya kasih tugas. Nah, sekarang mereka perwakilan ketua kelas selalu melakukan guru, selalu minta tugas. Nggak pernah istilahnya mereka itu di dalam kelas hanya jam kosong seperti biasanya. Jadi perubahannya, jadi anak-anak terbiasa nih, terbiasa. Jadi dari awal dengan sudah memberi pesan kalau ada jam kosong, ada pemberitahuan ke guru yang ada. Jadi anak-anak jadi sudah terbiasa. Jadi waktu jam kosong mencari kegiatannya ada di kelas. Bagaimana respon peserta didik Bu Wulan atas perubahan yang dilakukan? Bagaimana Bu Wulan melihat respon tersebut? Responnya peserta didik itu bagaimana Bu? Alhamdulillah untuk respon mereka langsung memberikan respon yang positif. Nah, contohnya mereka langsung menyetujui apa yang sudah menjadi kesepakatan, mereka langsung menyetujui. Yang kedua, untuk istilahnya pemberian istilahnya sanksi kepada siswa yang melakukan sebuah kesalahan, misalnya tidak disiplin dalam piket, kemudian tidak disiplin mengerjakan PR. Alhamdulillah mereka selama ini juga mulai disiplin dalam melakukan kesepakatan tersebut, dan memang beberapa siswa itu sanksi, karena ada sanksi karena kalau sudah 3 kali melanggar maka mereka harus membayar uang. Pada itu sudah kesepakatan, saya di awal itu minta kesepakatan misalnya 3 kali melanggar itu berapa katanya, kemudian tetapi pada saat pelaksanaan itu memang ada 1-2 anak yang kemudian siswanya seperti itu. Jadi untuk responnya yaitu respon positif, yaitu ada di awal sudah dibuat kesepakatan, yaitu keyakinan ya. Kemarin kan sudah belajar tentang keyakinan kelas, jadi yang membuat itu anak-anak, jadi mudah diingat. Aku melanggar ini berarti aku dapat sanksi ini ya. Berarti ada respon positif yaitu tentang kesepakatan yang sudah dibuat. Terus untuk yang kedua tadi, untuk kegiatan jam kosong tadi, anak-anak sudah terbiasa untuk mencari gurunya saat jam kosong untuk mengisi kegiatannya. Terus untuk berikutnya Bu Wulan, hal yang sudah baik tadi itu dari perubahan tersebut, apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Tadi kan sudah baik, tapi kan masih ada yang perlu diperbaiki ke depannya, itu yang bagaimana? Saya yang terutama adalah kesepakatan tadi, karena ada beberapa siswa itu kadang masih tidak mau melaksanakan kesepakatan di awal. Contohnya tadi adalah di awal kan sudah memberitahu jika 3 kali melanggar maka harus istilahnya melaksanakan sanksi yang diberikan. Karena kalau cuma 1 kali kan kadang mereka kalau cuma 1 kali melanggar sudah dihukum. Nah, itu saya ingin menertibkan beberapa siswa yang masih belum bisa melaksanakan kesepakatan tadi. Berarti hal yang sudah baik tadi itu kan diperbaiki ke depannya, yaitu berupa kesepakatan. Ya, jadi perlu ditekankan lagi nih kepada anak-anak untuk kegiatan kesepakatan lagi supaya kedepannya lebih baik. Nah, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas tadi kan sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan, yaitu pada aksi nyata modul 1.1. Sudah apa belum Bu Wulan? Alhamdulillah untuk ini saya sudah mengerjakan Bu, dan untuk refleksi ini saya yang utamanya itu adalah refleksi langsung kepada siswa saya, karena siswa itu yang istilahnya adalah objek yang utama harus saya perhatikan, karena siswa saya harapkan menjadi orang yang berdisiplin, kemudian anak yang hebat, dan suatu saat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Bagaimana Bu Wulan untuk aksi nyata yang Bu Wulan lakukan di modul 1.1, ada kendala atau belum? Alhamdulillah tidak ada. Untuk modul 1.2 masih rencana ya, kan baru selesai. Terakhir ini masih koneksi antar materi. Nah, berarti untuk aksi nyata masih proses ya. Kan sudah belajar tentang portofolio digital yang waktu Loka 0 kemarin ya. Nah, sekarang media apa yang Bu Wulan gunakan untuk membuat portofolio digital?
Untuk arahan dari lokal kemarin itu kita harus menggunakan Google Site. Set ya. Iya. Terus untuk komponennya apa saja yang dituangkan ke dalam portofolio digital yang Bulan sudah buat seperti yang sudah Nina laksanakan itu ada apa saja? Sesuai penjelasan kemarin itu juga yang pertama itu adalah profil buku penggerak, kemudian aksi nyata yang sudah dilakukan, ketiga adalah publikasi ilmiah, yang keempat adalah sertifikat, dan yang terakhir adalah informasi. Berarti ini sudah dilakukan di portofolio digital yang sudah Bulan buat. Ini sudah saya buat per peta-petanya sudah buat. Kemudian sekarang saya juga mulai masih istilahnya menata. Memasukkan ya kan masih dari 1.2 ya. Modulnya. Jadi untuk aksi nyata kan di modul 1.1 nanti bisa dimasukkan di situ. Publikasi, sertifikat. Kalau umpan balik nanti kalau ada nanti juga dimasukkan di situ nih Bu. Nah, untuk seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bulan buat? Untuk penyajiannya itu di dalamnya berbentuknya ada apa saja? Untuk portofolio ini supaya menarik, saya menyajikan berbagai bentuk. Yang pertama adalah bentuk PDF. Nah, yang kedua adalah saya dulu juga pernah mengirim di YouTube maupun di Google Drive, maka di situ saya akan memasukkan linknya YouTube dan Google Drive saya. Nah, untuk pembuatan portofolio digital kemarin sudah di-share yaitu tentang panduan pembuatan portofolio digital. Nah, Bulan bisa mempelajari seperti apa portofolio digital yang diwajibkan dan komponen apa saja yang harus ada. Bulan bisa membaca dari panduan yang ada dalam pembuatan portofolio digital. Ini tetap loka orientasi yang kemarin itu ada pembelajaran tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi gelombang berat. Nah, semoga masih ingat tentang kompetensi yang sudah baik dan perlu ditingkatkan. Untuk kompetensi yang sudah baik itu jelaskan seperti apa? Untuk kompetensi yang sudah baik saat ini yaitu saya sudah mulai melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa saya. Yang kedua adalah saya mulai berkolaborasi kepada istilahnya bersama dengan guru-guru yang ada di sini untuk memajukan siswa-siswa di Mandi 1. Berarti untuk yang sudah baik yaitu adalah pembelajaran yang berpihak pada siswa, dan yang kedua adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah untuk memajukan pendidikan yang ada di SD Mandi 1 ini. Untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk yang perlu ditingkatkan kemarin itu tentang apa saja? Yang perlu ditingkatkan yaitu karena kami terlalu sibuk mengajar, yang perlu ditingkatkan adalah kita saling memberikan umpan balik. Jadi kita harus saling memberikan evaluasi, karena dengan kita memberikan evaluasi dan umpan balik maka kita akan tahu apa kekurangan dari pembelajaran kita dan perbaikan apa yang perlu dilakukan. Itu yang paling penting. Nah, berarti untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu saling memberikan umpan balik dan selalu melaksanakan refleksi ya. Biasanya kalau di akhir untuk mengetahui kekurangan kita maka perlu dilakukan refleksi, dan yang berikutnya yaitu adalah umpan balik. Jadi teman itu juga mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Terus setelah Bulan mengetahui apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, apakah ada perubahan rencana Anda dalam kegiatan tadi yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan, dan yang sudah baik? Untuk pembelajaran yang perlu saya tingkatkan yaitu saya pernah membaca tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya menginginkan istilahnya pembelajaran di kelas itu nyaman, semua siswa ikut pembelajaran dengan baik. Nah, dengan mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini saya ingin belajar bagaimana cara mengenali karakter belajar siswa, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, karena untuk pembelajaran ini saya masih kurang begitu paham.
Berarti untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid dari tadi berkolaborasi berpihak pada murid, yaitu adalah yang perlu ditekankan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Jadi untuk mengetahui karakter anak, berarti anak itu merasa senang Iya. dan nyaman, tentunya pasti merindukan untuk datang ke sekolah, berarti tidak membosankan ya. Iya. Nah, wah luar biasa kompetensi yang sudah Bu Wulan buat, yaitu tentang pembelajaran berpihak pada murid, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan saling memberi evaluasi, melakukan untuk kegiatan berikutnya supaya ada pada guru penggerak yang Bu Wulan ampuh bisa harus selalu melakukan refleksi dalam kegiatan apapun, pembelajaran atau kegiatan selain pembelajaran apapun, yaitu kita harus melakukan refleksi. Nah, dari refleksi terhadap proses pendampingan pada pendampingan satu ini, yaitu bulan pembelajaran atau ide baru yang bulan dapatkan setelah sesi pendampingan ke satu ini apa bulan? Untuk yang pertama yaitu saya harus bisa melakukan pembelajaran diferensiasi terhadap beberapa materi yang mungkin istilahnya bisa kita lakukan dengan pembelajaran ini. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran kita juga harus selalu berpihak kepada murid, jadi kita mengutamakan kepentingan murid. Yang ketiga yaitu kita harus selalu berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru ataupun dengan masyarakat sekitar, karena itu untuk mewujudkan visi misi dari sekolah. Yang terakhir kita juga harus saling memberikan refleksi terhadap kemampuan pembelajaran kita, baik untuk kita sendiri maupun pendidikan kita. Nah, terus untuk kemudian tadi saat pendampingan, yaitu saya selaku pengajar praktik, mungkin ada yang sudah baik dan ada yang perlu diperbaiki saat pendampingan berikutnya bulan. Mohon dikoreksi, tidak usah sungkan, diungkapkan saja tidak apa-apa, supaya nanti saat pendampingan di berikutnya supaya lebih baik, jadi tidak ada kurang begini, jadi kita monggo ya sampaikan yang sudah baik itu seperti apa dan yang perlu diperbaiki itu seperti apa. Untuk Bu Yeni, menurut saya yang sudah baik itu Bu Yeni selalu melakukan pembimbingan kepada guru penggerak, terutama saya, yaitu pada saat pembuatan portofolio. Bu Yeni selalu arahan bagaimana membuat portofolio yang baik sesuai dengan arahan, sesuai aturan yang ada. Nah, untuk Bu Yeni sendiri, mohon maaf Bu, mungkin untuk yang ditingkatkan, kalau bagi saya sendiri, Bu Yeni mungkin bisa istilahnya selalu mengingatkan kepada kami para guru penggerak untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu dari saya dulu. Gini, terima kasih atas refleksi yang sudah diberikan. Semoga pendampingan individu di yang kedua nih bulan untuk berikutnya bisa lebih baik lagi, dan semangat untuk bulan yang kegiatannya sudah luar biasa, dan saya ucapkan terima kasih karena telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Dari sini nanti saya pamit untuk bulan. Semoga tetap sehat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.